Ponorogo selalu dikenal dengan kesenian reognya, udaranya yang sejuk, dan keramahan penduduknya. Namun, di balik kesejukan kota kecil itu, tersimpan kisah kelam yang hingga kini masih dibisikkan orang-orang tua saat malam tiba tentang warung bakso yang menjual daging manusia. Kisah ini bermula pada tahun 2003 di sebuah desa kecil di pinggiran Ponorogo. Di sana, berdirilah sebuah warung bakso sederhana bernama Bakso Pak Dul. Warung itu tak pernah sepi pembeli. Rasanya gurih, kaldunya kental, dan dagingnya empuk seperti tak pernah didapat di warung manapun. Orang-orang dari luar kota pun rela datang hanya untuk semangkuk bakso itu. Namun, di balik kenikmatan itu, ada hal aneh yang mulai terjadi. Setiap malam Jumat, warga sering mendengar suara aneh dari arah belakang warung. Seperti suara orang berteriak lirih, atau jeritan yang cepat hilang tertelan angin. Tapi setiap kali mereka mendekat, suara itu lenyap. Tak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di desa itu, semua orang masih percaya urusan aneh jangan dicari, karena bisa saja yang dicari malah datang menghampiri. Sampai suatu hari, seorang pemuda bernama Reno yang baru pulang dari merantau di Surabaya, merasa curiga. Ia dulu sering nongkrong di warung itu sebelum pergi. Tapi sekarang, rasa baksonya jauh lebih enak dari sebelumnya. Terlalu enak, malah seolah punya rahasia besar di balik kaldunya. Reno memperhatikan sesuatu yang janggal. Setiap malam, setelah warung tutup, Pak Dul selalu keluar lewat pintu belakang sambil membawa karung hitam besar. Kadang karung itu meneteskan cairan merah tua. Ia mengira itu darah sapi, tapi aroma yang tercium aneh lebih tajam, seperti bau besi bercampur amis manusia. Reno memutuskan untuk menyelidiki. Malam itu, sekitar pukul 12, ia diam-diam mengikuti Pak Dul dari kejauhan. Lelaki tua itu berjalan menembus jalan setapak menuju hutan bambu di belakang desa. Di sana, Reno melihatnya menggali tanah dan mengubur sesuatu dari karung besar itu. Jantung Reno berdegup cepat. Ia menunggu hingga Pak Dul pergi, lalu mendekati tempat itu. Ketika ia menggali sedikit tanah di sana, bulu kuduknya berdiri. Dari dalam tanah, muncul potongan jari manusia. Reno langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia berlari pulang, gemetar tak karuan. Keesokan paginya, ia melapor ke kepala desa. Bersama warga dan polisi, mereka menggali kembali tempat itu. Benar saja mereka menemukan potongan tubuh manusia yang sudah membusuk, bersama serpihan tulang dan pakaian sobek-sobek. Desa pun geger. Polisi langsung membawa Pak Dul untuk diperiksa. Namun yang lebih mengerikan, di dalam dapur warungnya, ditemukan daging cincang yang belum sempat dimasak, dan di atas meja terdapat pisau besar berlumuran darah segar. Ketika diuji di laboratorium, hasilnya membuat semua orang bergidik darah itu bukan darah sapi, tapi darah manusia. Saat diinterogasi, Pak Dul hanya tersenyum aneh. Mereka datang sendiri, katanya dengan suara serak. Mereka semua lapar, sama seperti kalian. Aku hanya memberi makan mereka. Polisi bingung, apakah ia sedang gila atau kerasukan. Tapi malam sebelum sidang pertamanya, Pak Dul ditemukan tewas gantung diri di sel tahanan dengan wajah tersenyum lebar. Di tembok sel tertulis dengan darah, "Daging manusia paling lezat karena penuh dosa." Setelah kejadian itu, warung bakso tersebut ditutup dan dibakar warga. Namun beberapa orang bersumpah, kadang mereka masih mencium aroma kuah bakso dari runtuhan bangunan tua itu. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok mirip Pak Dul duduk di kursi depan warung, mengaduk panci besar dengan senyum mengerikan. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang muda bernama Fajar nekat membuka warung bakso di lokasi yang sama. Ia tak percaya pada cerita mistis dan menganggap semua itu hanya legenda. Tapi sejak hari pertama ia buka, pelanggan-pelanggannya sering merasa pusing dan mual. Salah satu pembeli bahkan mengaku melihat jari manusia mengapung di mangkuk bakso, padahal saat diperiksa, tak ada apa-apa di dalamnya. Malam itu, Fajar bermimpi didatangi seorang lelaki tua memakai celemek berlumuran darah. Lelaki itu berkata, "Kau tak boleh membuka warung di sini. Tempat ini sudah menjadi dapurku." Keesokan harinya, Fajar ditemukan pingsan di dapur dengan panci besar yang penuh kuah merah pekat. Sejak itu, tak ada lagi yang berani berjualan di tempat tersebut.
Dan hingga kini, kalau kau lewat di pinggiran kota Ponorogo saat malam larut, kadang terdengar suara seseorang mengaduk kuah, disusul jeritan pelan.